Soal yang pertama, diketahui barisan bilangan 1, 3, 9, 7 sampai seterusnya hingga 729. Di sini diminta tentukan yang pertama rumus suku ke N barisan tersebut. Yang kedua suku kelima, kemudian terakhir suku keberapakah 729 ini, N-nya berapa ya. Oke, untuk menyelesaikannya kita mulai dari yang diketahui dulu. Apa yang diketahui dari soal ini? Ya, Nanda. Ya, yang diketahui adalah A sama dengan 1, rasio sama dengan 3 bagi 1, 3, 9 bagi 3, 3, jadi rasionya adalah 3. Kita menjawab pertanyaan pertama, rumus suku ke N barisan tersebut. Nah, kita masukkan ke rumus umum barisan geometri yang kita dapat tadi ya, UN adalah A kali R pangkat N kurang 1. A-nya kita masukkan, maka UN menjadi A dikali R-nya ganti dengan yang diketahui yaitu 3, A 1 kali 3 pangkat N kurang 1. Bilangan apapun dikali 1 maka hasilnya tetap. Sehingga rumus barisan bilangan ini adalah UN sama dengan 3 pangkat N kurang 1. Bagaimana Ananda? Kita lanjutkan ya. Yang B. Untuk yang B ditanya suku kelima. Bagaimana menentukan suku kelima? Berarti kita mengganti N dengan angka 5 sesuai dengan yang diminta. Kita tuliskan rumusnya tadi. UN sama dengan 3 pangkat N kurang 1. N-nya kita ganti 5 menjadi U5 sama dengan 3 pangkat 5 kurang 1. Maka U5 adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berarti 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Sehingga hasilnya adalah 81. Jadi suku kelima adalah 81. Oke? Paham ya? Kita lanjut yang C. Suku keberapakah 729? Jadi di sini UN-nya diketahui. UN-nya adalah 729. Sementara N-nya tidak tahu. Jadi 729 menggantikan UN. Sedangkan N di pangkat ini belum kita ganti karena belum tahu. Nah dari sini untuk mencari N-nya itu kita ubah 729 itu menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama dengan yang di kanan ini ya. Dengan bilangan pokoknya 3. Nah 729 adalah ternyata 3 pangkat 6. Nah sini sudah sama bilangan pokoknya sama-sama 3. Maka bisa diambil bahwa N-1 sama dengan 6. Kita ambil pangkatnya saja ya Nanda. N-1 sama dengan 6 maka N adalah 6 tambah 1, N sama dengan 7. Jadi 729 itu ternyata terjadi pada saat suku ke-7. Jadi U7 adalah 729. Bagaimana? Sudah ada satu contoh ya. Mudah-mudahan Ananda semua mengerti. Kita lanjut dengan contoh kedua biar lebih banyak referensi bagi Ananda. Contoh kedua, diketahui suatu barisan geometri dengan U3 sama dengan 27 dan U5 sama dengan 3. Jika rasionya positif, tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Nah, ini ada dua cara penyelesaian yang akan Ibu ajarkan ya. Ada cara rumus dan ada cara logika kalau menurut Ibu. Oke, diketahui adalah suku ke-3 27 dan suku ke-5 sama dengan 3. Yang ditanya U8 ya, suku ke-8. Nah, di sini kita tuliskan suatu barisan bilangan di mana suku 1, 2, 4, 6, 7, dan 8 belum diketahui. Yang diketahui suku ke-3 27 dan suku ke-5 adalah 3. Kenapa kita hanya sampai ke-8? Karena yang ditanya adalah suku ke-8. Nah, sini kita mengerjakannya dengan memperkirakan berapakah rasio yang mungkin dari barisan ini. Kita lihat barisannya menurun 27 suku ke-5 menjadi 3. Berarti rasionya itu kurang dari 1 atau rasionya pecahan. Jadi 27 dikali berapakah menghasilkan U4. U4 nanti dikali berapa menghasilkan 3 di suku ke-5. Kita masukkan rasionya adalah 1/3. Sehingga suku keempat diperoleh dari 27 kali 1/3. 27 bagi 3 adalah 9. Berarti suku keempat adalah 9. Oke. Berarti untuk mencari suku kelima nanti harus 3 jawabannya ya Nanda. Kita kalikan berarti 9 dengan 1/3.
Maka suku kelima adalah 9 kali 1/3, hasilnya 3. Ternyata betul. Jadi rasio yang kita letakkan 1/3 ini benar. Dari sini kita bisa menentukan suku ke-6. Suku ke-6 berarti 3 dikali 1/3, maka suku ke-6 adalah 3 bagi 3, 1. Suku ke-7 adalah 1 dikali 1/3. Maka suku ke-7 adalah 1/3. 1 kali 1/3 tetap ya. Suku ke-7 1/3. Berarti suku ke-8 juga seperti itu. Suku ke-8 adalah 1/3 dikali 1/3. Sehingga suku ke-8 adalah 1 kali 1. 1, 3 kali 3, 9. Jadi suku ke-8 adalah 1/9. Oke. Paham ya Nanda? Dipelajari lagi, diputar ulang videonya ya. Kita lanjut cara kedua. Cara kedua, kita menggunakan rumus umum barisan geometri. Diketahui suku 327, maka kita gunakan UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Di mana N kita ganti 3, UN kita ganti dengan 27. Sehingga kita peroleh A kali R pangkat 3 kurang 1. U3-nya kita ganti 27, maka 27 sama dengan A kali R pangkat 2, sehingga A adalah 27 dibagi R kuadrat. Ini untuk U3. Sekarang U5 yang kita masukkan ke rumus umum ya. U5 berarti U5 sama dengan A kali R pangkat 5 kurang 1. U5-nya adalah 3, maka 3 sama dengan A kali R pangkat 4. Nah di sini A sudah ada 27 per R pangkat 2. Nah, A sama dengan 27 per R pangkat 2 ini kita substitusi ke A yang di 3 sama dengan A kali R pangkat 4. Sehingga jadinya adalah 3 sama dengan 27 per R kuadrat dikali R pangkat 4 ya. Untuk lebih jelasnya R kuadratnya kita ganti dengan R kali R pangkat 4 kita ganti dengan R kali R kali R kali R. Nah dari sini kita peroleh 3 sama dengan 27-nya tetap, yang ini diproses menghasilkan R kuadrat. Sehingga R kuadrat adalah 3 dibagi 27 sama dengan 1/9. Ini R kuadrat ya Ananda. Maka R-nya adalah akar 1/9. Akar 1, 1 akar 9 adalah 3. Kenapa di sini jadi R kuadrat? Oke, Ananda tentu sudah bisa memahami R kuadrat diperoleh dari R bagi R1, R bagi R yang di bawah sama dengan 1, 1 kali 1, 1, 1 kali R, R kali R menjadi R pangkat 2. Jadi kita sudah memperoleh R-nya 1/3, maka kita tinggal mencari nilai A dulu. Nilai A adalah, kita masukkan ke yang di sini ya. Sehingga nilai A nanti kita peroleh 27 sama dengan A-nya belum tahu kali 1/3 pangkat 2. 1/3 pangkat 2 adalah 1/9. Sehingga A adalah 27 dikali 9 sama dengan 243. Ini sudah didapat A-nya 243, R-nya sama dengan 1/3. Maka kita bisa mencari suku ke-8 dengan menggunakan rumus umum tadi. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Maka U8 berarti A-nya 243 dikali rasionya 1/3 pangkat 8 kurang 1. Maka sama dengan 243 kali 1/3 pangkat 7. Pangkatnya yang dikerjakan duluan. Kemudian yang di dalam kurung dikerjakan duluan ya Ananda. 1/3 pangkat 7 adalah 1/2187. Ini 3 pangkat 7 nilainya segini ya. Sehingga suku ke-8 adalah 243 per 2187 itu disederhanakan mendapat 1/9. Jadi cara 1 dan cara 2 sama. Hasilnya adalah suku 8 1/9. Silakan Ananda nanti putar ulang videonya, dipahami mana yang langkah yang lebih mudah menurut Ananda. Oke, mudah-mudahan Ananda mengerti ya. Kita lanjut dengan referensi untuk contoh selanjutnya. Contoh ketiga, seutas tali dipotong menjadi 6 bagian sehingga potongan-potongannya membentuk barisan geometri. Jika potongan terpendek 8 cm dan terpanjang 256 cm, tentukan panjang tali mula-mula. Jadi di sini kita ditanya panjang awal tali sebelum dipotong ya. Artinya kita menjumlahkan potongan-potongan tali tersebut.
potongan panjang tali itu kita jumlahkan. Karena ini sudah menyangkut jumlah, maka ini adalah deret geometri. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat ya. Nah, di sini ada ilustrasinya, ada sepotong tali seutas tali dipotong menjadi 6 bagian. Potongan pertama paling kecil 8, selanjutnya belum diketahui, dan terakhir adalah 256. 8 adalah A, kemudian 256 adalah suku ke-6. Suku kedua belum tahu, suku ketiga juga belum ketahui, potongan keempat belum tahu, potongan kelima sebagai suku kelima juga tidak tahu. Kita menyelesaikannya pakai cara yang satu tadi ya, kita perkirakan berapakah rasio barisan bilangan ini sehingga suku pertamanya 8, terakhir nanti ketemu 256. Barisannya menaik, nilainya membesar, maka ini barisan geometri naik dengan rasio lebih dari 1. Kita ambil rasionya 2. Ya, kita ambil rasionya 2 sehingga suku kedua kita peroleh dari 8 kali 2. Begitu juga suku ketiga, suku keempat diperoleh dari suku ketiga kali 2, sehingga nanti terakhir suku 5 kali 2 apakah betul mendapatkan 256. Terlihat suku kedua berarti 8 kali 2 16, suku ketiga adalah 16 kali 2 32, maka suku ketiga 32, suku keempat berarti 32 dikali 2, maka suku keempat adalah 64, suku kelima adalah 64 dikali 2, maka suku kelima adalah 128. Suku terakhir, suku ke-6 diperoleh dari 128 kali 2. Hasilnya adalah 256. Sama angkanya ya. Berarti benar rasionya 2, sehingga kita sudah bisa menemukan panjang potongan tali kedua, ketiga, keempat, kelima. Dari sini kita bisa menentukan panjang tali awal adalah kita tambahkan angka-angka ini. 8 tambah 16, 32, tambah 32, tambah 64, tambah 128, tambah 256. Sehingga panjang tali mula-mula hasilnya adalah 504 cm. Oke, bagaimana? Semakin menariknya ya? Kita lanjut. Oke, lanjut dengan contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini tentang amoeba. Amoeba itu sejenis keluarga bakteri ya. Dalam suatu penelitian diketahui seekor amoeba P berkembang biak dengan membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Tentukan jumlah amoeba P setelah 2 jam. Jadi apa yang diketahui? Diketahui ada 1 ekor amoeba yang 1A berarti. Sedangkan rasionya adalah banyak pembelahan. Di sini banyak pembelahannya adalah 2, membelah menjadi 2. Tentukan setelah 2 jam. Nah, ini ilustrasi yang Ibu buat. Dalam waktu 0 menit ada 1 amoeba. Membelah menjadi 2 dalam waktu 20 menit. Berarti 20 menit kemudian menjadi 2. Ini suku kedua. 20 menit berikutnya, menit ke-40, dia menjadi 4. Itu suku ketiga. 20 menit berikutnya, oh ini Ibu ada keliru ya, bukan menit 80 tapi 40 tambah 20 menit ke-60 ya anak-anak. Menit ke-60 dia menjadi 8 dan seterusnya. Ditanya dalam 2 jam dia ada berapa. Oke, kita lanjutkan ya. Tentukan N terlebih dahulu. Karena kita belum tahu di 2 jam ini N-nya berapa. Caranya adalah 2 jam kita jadikan menit, 2 kali 60 menit dibagi waktu pembelahan 20 menit. Maka dapat dari 60 bagi 20 adalah 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Maka N adalah 6 tadi ditambah 1 sama dengan 7. Kenapa ditambah 1? 1 ini adalah kondisi awal amoeba sebelum membelah pada saat 0 menit ya. Nah, berarti di sini N-nya adalah 7, maka yang ditanya adalah suku ke-7. Kalau sudah tahu yang ditanya suku ke-7, tinggal kita masukkan ke rumus A UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Sehingga U7 sama dengan 1 kali 2 pangkat 7 kurang 1. U7 sama dengan 1 kali 2 pangkat 7 kurang 1, 6.
2 pangkat 6 adalah 64. Sehingga dapat disimpulkan jumlah amoeba setelah 2 jam adalah 64 amoeba. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut contoh selanjutnya. Contoh yang kelima masih tentang amoeba. Ada seekor amoeba X berkembang biak dengan membelah diri menjadi 2 setiap 5 menit. Kemudian ditanya berapa jumlah amoeba X setelah 12 jam jika dalam suatu pengamatan terdapat 8 amoeba. Dan di berikutnya ditanya lagi berapa jumlah amoeba X awalnya mula-mula sehingga dalam 1 jam terdapat 800 amoeba X. Oke. Solusinya adalah kita lihat apa yang diketahui. Diketahui adalah A-nya adalah pertanyaan pertama dulu ya, jumlah amoeba X setelah 12 jam jika dalam suatu pengamatan 8 amoeba. Jadi di sini diketahui A-nya 8, kemudian rasionya banyak pembelahannya tadi menjadi 2 adalah 2. Maka mencari dalam 12 jam berarti kita cari N terlebih dahulu. N adalah dalam 12 jam 12 kali 60 menit dibagi pembelahannya 15 menit. 60 bagi 15 adalah 4. 12 kali 4 sama dengan 48. Jadi N sama dengan 48 tambah 1 sama dengan 49. Sama seperti tadi ya Nanda. Selalu ditambah 1 untuk mencari N-nya. Untuk kondisi awal seekor amoeba. Kondisi 0 menit. Sehingga ditanya berarti U49. 49 berarti A kali R pangkat N kurang 1, maka U49 adalah A-nya 8. 8 dikali 2 pangkat 49 kurang 1. Sehingga U49 adalah 2 pangkat 3. Ini 8 kita rubah menjadi 2 bilangan berpangkat 2 juga dengan pokok 2 pangkat 3. 2 pangkat 49 kurang 1 adalah 2 pangkat 48. Kenapa kita jadikan bilangan pokok 2 bilangan berpangkat? Untuk biar bisa diproses dengan 2 pangkat 48 ya Nanda. Sehingga suku 49 adalah kalau bilangan berpangkat dikali pangkatnya ditambahkan maka 2 pangkat 51. Jadi jumlah amoeba setelah 12 jam adalah 2 pangkat 51 amoeba. Oke, itu tadi penjelasan yang A. Sekarang kita lanjut penjelasan yang B. Dari B adalah pertanyaannya jumlah amoeba X mula-mula berapa sehingga dalam 1 jam terdapat 800 amoeba X. Dia kondisinya sama, membelah menjadi 2 setiap 15 menit ya. Di sini A-nya tetap 2. Bukan A, maksud ibu itu R-nya, rasionya tetap 2 ya. Nah dalam 1 jam kita hitung 1 jam itu 1 kali 60 menit dibagi pembelahannya membutuhkan 15 menit. Maka dalam 1 jam itu 1 kali 60 bagi 15 adalah 4. Sehingga N-nya adalah 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke, rasionya 2 ini dari soal yang awal ya. Yang B ini berbeda dengan tidak ada sangkut paut dengan pertanyaan yang A ya, tapi bersangkutan dengan soalnya tetap. Oke, dari sini berarti kita tahu bahwa 800 amoeba ini terjadi saat U5 di suku ke-5. Sehingga dari sini kita bisa menyelesaikan, masukkan ke rumus umumnya U5 sama dengan A kali 2 pangkat 5 kurang 1. U5 sama dengan A. Tadi U5 itu tadi adalah 800, maka 800 menggantikan U5, A belum tahu, 2 pangkat 5 kurang 1 menjadi 2 pangkat 4. Sehingga A sama dengan 800 dibagi 2 pangkat 4 ini ya, maka 800 bagi 16. Jadi didapatlah bahwa A awal mula dari amoeba X, itu soal B itu adalah 50 amoeba. Oke, sudah ada 5 contoh soal yang Ibu jelaskan. Ibu harap kalian semua bisa memahaminya. Diulang-ulang lagi melihat videonya ya untuk lebih memahami. Selanjutnya adalah latihan untuk kalian kerjakan. Ada nomor 1, tentukan suku ke-8 dari setiap barisan geometri.
Yang diketahui barisannya itu 3, negatif 6, 12, negatif 24, dan seterusnya. Ditanya suku ke-8. Bisa kalian selesaikan dengan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. N-nya 8, rasionya silakan dihitung perbandingan antar sukunya. Nomor 2, seutas tali dipotong menjadi 7 potongan dengan panjang potongan membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan tali ketiga 24 dan keenam 192, maka tentukan panjang tali semula. Ini mirip dengan contoh tadi ya. Kemudian ini nomor 3 juga mirip dengan contoh sebelumnya. Jika sudah ada latihan 3 soal, Ibu harapkan semuanya mengerjakan dan mengirimkan jawabannya ke WA Ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya nak.